Assalamualaikum. Pak D. Main iku lah. Dek ngendi ki, Le? Biasa Pak, tolan jek enom. Dolan terus ya. Kerjaane ora diluru. Kuliah lulus tapi dolan terus piye wis. Ya gimana Pak, lu kerja sing angel kok. Aja ngomong angel sik, Le. Pak dijejal sik. Lho, lah iya Pak. Padahal loro pe ora tau dolan. Delok bali omah dolan HP. Wis kuwi tok. Tapi mana karena nganggur. Lah iya makane kuwi nglur Guru kerja. kerja. Iya 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 sih. Dolan cok masmu ki biasa metu dolan kuwi tok. Yo. Pak, iki mantai. Jadi ibu Ya apa ki? biasa ngelapi motor. Kotor kowe iki yo. Pak, mbok Ineka sih digulahke sih. Lah. Sampai itu digulake Pak Pujal. Ya aja beda kelana wedok lah. Jaman itu do pengen kuliah sih. Cawet tok yo kerjane bakal ini kaproto. Tapi lucu kan. Ya aja kaya kuwi lah, delok anakku Cita kuliah dadi dosen. Ono manfaate kanggo wong liya. Nah, bener kuwi. Lah, apa kuliah. Amin sih, Mas. Mau bantu. Ngose-ngose musik jek ngebim koyo ngene kok. Nganggur aku luru kerja mau. Yo yo kapan? Pak. Eh. Kenapa, Pak? Aku kepikiran omongannya Mas Husnio tuh masalah ini kak. Lah iya jari ibu ke Ineka kayak emang digulahke sih. Lanjut ya bingung kok. Mis coba bu nangga si ini kak. Duk, kayak bentar Bapak. Oh, iya, Bu. Mau speaker, Pak? Kini lo nangga. Jadi ini. Situ kuliah rak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tentunya tetap semangat ya di hari Matsama ketiga ini. Ya, kita harus tetap semangat dan penuh percaya diri dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Baik anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Bu Sri Mulyaningsih. Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan membangun karakter moderat. Apakah itu? Yuk kita saksikan presentasi yang akan Bu Sri sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti tadi yang Bu Sri janjikan, Bu Sri akan lanjutkan dengan presentasi, yakni dengan membahas membangun karakter moderat. Oke, apa yang dapat diceritakan dari gambar berikut ini?
tentunya kalian dapat memahaminya. Ya, betul. Gambar-gambar di sini menggambarkan tentang sikap toleransi antar umat beragama. Digambarkan juga tentang sikap kasih sayang pada yang lemah, kemudian kasih sayang dan kepekaan melihat teman yang mendapatkan musibah. Oke, selanjutnya apa kaitannya? Kaitannya tentu sesuai atau dengan pembahasan yang akan Ibu bahas pada hari ini, yakni pembahasan pertama tentang esensi dan karakter moderat. Nah, pada poin ini tentunya nanti Ibu akan menjelaskan apa itu karakter moderat. Yang kedua tentang welas asih dan toleran atau kasih sayang dan toleran. Yang ketiga tentang menanamkan akhlak karimah atau akhlak terpuji. Yang keempat yakni agama untuk kemaslahatan dan mewujudkan perdamaian. Apa itu esensi moderat? Nah, berlaku moderat adalah tentunya berlaku adil untuk mencapai kedamaian. Adil bukan berarti sama rasa, sama rata, tetapi harus sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan realitas atau keadaan realnya. Ada keseimbangan. Nah, berarti moderasi adalah jalan hidup yang adil dan seimbang dalam segala hal. Ini harus yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, 3 hal penting dalam membangun karakter moderat. Apakah itu? Yang pertama tentunya melalui kasih sayang dan toleran. Yang kedua, melalui penanaman akhlak karimah atau akhlak terpuji. Yang ketiga, memahami bahwa tentunya agama untuk mewujudkan perdamaian dan juga kemaslahatan. Baik. Berikutnya, apa itu welas asih atau kasih sayang dan toleran? Dalam Islam, tentunya agama Islam adalah yang penuh kasih sayang. Bertemu antara sesama muslim saja kita dianjurkan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun anjuran mengucapkan salam ini adalah hukumnya sunnah, tapi tentunya mendatangkan pahala dan mengandung 3 hal utama, yakni Assalamualaikum bermakna perdamaian, warahmatullahi bermakna welas asih atau kasih sayang, dan wabarakatuh bermakna bertambahnya kebaikan. Dari kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini adalah suatu kalimat yang bermakna luar biasa bagi umat Islam. Maka dalam berinteraksi dengan siapapun, anak-anakku sebagai seorang muslim tentunya membawa misi perdamaian, kemudian harus selalu menebarkan kasih sayang, dan juga harus senantiasa menambahkan kebaikan dimanapun berada. Ketiga, misi tersebut tentunya merupakan pondasi bagi setiap seorang muslim agar mudah menjadi toleran. Nah, dan jika ketiga tersebut tidak terpatri dalam kehidupan pribadi seorang muslim, tentunya sulit untuk menjalankan apa itu toleran. Nah, kita pahami toleransi adalah merupakan sikap berlapang dada dan berbesar hati, menghargai pendapat atau pendirian orang lain. Individu yang toleran tidak akan tentunya mengganggu apa yang diyakini orang lain itu. Oke, sampai di sini paham ya apa itu yang namanya toleran dan kasih sayang. Berikutnya, 3 hal yang dapat membangun karakter. Yang kedua adalah menanamkan akhlak karimah.
Islam tentunya memuliakan akhlak. Seperti kalian ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini tentunya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam hal sekecil apapun, Islam sangat menghargai akhlak yang dianggap sepele sekalipun. Contoh misalnya memberikan senyuman. Memberikan senyuman itu hal yang sepele. Sepele tapi sulit dilakukan. Bahkan enggan kita lakukan. Padahal di dalam memberikan senyuman itu kita sudah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kita sudah bermakna menghargai dan menghormati orang lain. Nah, dengan senyuman Islam tentunya senyuman itu mengandung sedekah. Itulah salah satu dasar bahwa merupakan tabiat sebagai akhlak karimah. Apa itu akhlak? Akhlak itu merupakan sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang, dalam diri kita pribadi, untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan secara mandiri tanpa dipengaruhi orang lain. Ciri akhlak karimah itu apa saja? Tentunya bersikap jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, tolong menolong, menghargai dan menghormati orang lain, juga selalu berorientasi kepada kemaslahatan dengan merujuk pada tujuan syariah. Nah, bagaimana kita mewujudkan akhlak karimah itu? Kita bisa teladani dari role model kita, sang uswatun hasanah, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memiliki akhlak yang mulia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, di mana ketika itu penduduk Taif menolak dakwah Rasulullah. Bahkan Rasulullah dicaci, dimaki, juga sampai dilempari batu, disorakin, sampai kakinya berdarah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Membalasnya? Tidak tentunya. Rasulullah tetap tenang. Bahkan beliau ketika itu langsung kembali ke Mekah. Dalam satu riwayat dikatakan sampai malaikat itu meminta izin kepada beliau untuk kiranya memberikan balasan bagi penduduk Taif agar mereka binasa. Tapi Rasulullah menolak dengan keras, menyatakan melarang malaikat melakukan hal itu. Bahkan Rasulullah mendoakan agar para penduduk Taif dan keturunannya kelak akan mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam agama Islam. Yang ketiga adalah untuk membangun karakter moderat itu harus memahami bahwa agama itu untuk kemaslahatan, untuk menebar kebaikan. Dalam agama kita, Islam melarang umatnya untuk melakukan kerusakan terhadap alam semesta. Kenapa? Karena itu tidak mendatangkan kemaslahatan. Sederhananya, membuang sampah sembarangan. Juga misalnya melakukan pembakaran hutan, penebangan liar, pembuangan limbah yang sembarang. Nah, jika semuanya rusak, maka yang rugi adalah tentunya umat manusia itu sendiri. Bahkan diperintahkan dalam agama kita untuk menyayangi apa yang di bumi, baik itu hewani, nabati, tumbuhan, makhluk apapun. Maka tentunya yang di langit pun akan menyayangimu. Oke, paham ya? Berikutnya, apakah agama memerintahkan untuk membuat kerusakan, bahkan sampai menghilangkan nyawa diri sendiri atau orang lain? Seperti misalnya pelaku bom bunuh diri. Sering kali mungkin kalian juga dengar. Tidak ada satupun agama yang memerintahkan hal tersebut. Pelaku bom berarti adalah seseorang yang belum menjalankan ajaran agamanya dengan benar, atau bahkan belum memahami ajaran agamanya dengan baik. Nah,
Dalam hal ini yang salah tentunya adalah pribadi si pelaku itu. Maka tidak bijak jika yang dibawa-bawa adalah agamanya. Oke, itulah tadi 3 hal membangun karakter moderat. Nah, bagaimana seorang muslim itu memiliki karakter kebaikan atau memberikan maslahah? Maka tentunya harus tahu dulu tujuan syariah. Dengan mengetahui tujuan syariah, maka kita akan tahu hak dan kewajiban dasar sebagai seorang muslim. Apa saja tujuan syariah itu? Oke, ada 5 tujuan syariah. Yang pertama adalah menjaga agama. Kewajiban bagi seorang muslim seperti kita semua, anak-anakku sekalian, wajib menjalankan ajaran agamanya. Menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan segala yang dilarangnya. Seperti melaksanakan perintah sholat, puasa, dan lain-lainnya. Yang kedua, tentunya adalah menjaga jiwa. Dalam hal apa? Kewajiban bagi muslim menjaga jiwanya, yakni menjaga jiwa dirinya dan orang lain. Tindakan misalnya bunuh diri seperti tadi itu merupakan contoh seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa dirinya dan orang lain. Yang ketiga, tujuan syariah yang ketiga adalah menjaga harta. Sebagai seorang muslim seperti kita dan seperti anak-anakku sekalian, harta itu merupakan benda yang memiliki hak untuk dijaga. Seorang muslim tidak boleh mengambil harta dengan cara yang salah dan semena-mena. Jika harta sudah mencapai batasnya atau nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, menjaga keturunan. Bagaimana kita menjaga keturunan? Wajib menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya dengan cara melakukan ikatan pernikahan yang sesuai dengan aturan agama dan pemerintah. Dan yang kelima adalah menjaga akal pikiran. Nah, bagaimana cara kita sebagai muslim menjaga akal pikiran? Tentunya harus menjaga dari potensi apapun yang dapat merusak akal pikiran dan menurunkan kewarasan kita. Seperti misalnya mengkonsumsi narkoba, minuman keras, kemudian menyaksikan atau menonton pornografi, atau kalian yang suka game online sampai kecanduan game online, itu juga dapat mengakibatkan merusaknya akal pikiran dan menurunkan kewarasan kita. Oke, jadi harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan menyukai sesuatu secara berlebihan. Ya, karena agama tidak mengajarkan demikian. Oke. Inilah 5 tujuan syariah yang tentunya dengan kita pahami tujuan syariah ini, kita akan dapat menjadikan diri kita membangun karakter moderat. Oke, berikutnya adalah ini sebuah refleksi. Oke, di sini Ibu memberikan ada 5 pernyataan. Kalian silakan menjawab pernyataan ini dengan ya atau tidak. Kemudian lengkapi jika iya alasannya mengapa dan jika tidak alasannya juga mengapa. Oke, sampai di sini apa yang Ibu sampaikan tentunya dapat kita simpulkan bahwa yang namanya membangun karakter moderat itu didasari dengan 3 hal, yakni harus terpatrinya kasih sayang dan sikap toleran. Yang kedua, harus menanamkan senantiasa akhlak karimah, akhlak terpuji, dan tentunya yang ketiga harus memahami bahwa agama yang kita yakini adalah memberikan kemaslahatan, juga mewujudkan perdamaian seperti layaknya agama kita Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Oke, sampai di sini tentunya dapat dipahami ya
apa itu yang dimaksud dengan membangun karakter moderat atau cara kita membangun karakter moderat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.